setelah dicerai menghabiskan masa iddah dari suami kedua. Ini tahap kelima. Setelah tahap kelima dilewati semua ini, maka statusnya pemutihan. Kayak STNK. Artinya setelah 5 tahap ini dilewati, barulah istri boleh kembali pada suami yang awal dulu. Masih ditanya Guse, barengan bersama saya, Cobo Asli Purwokerto, yang semakin hari semakin kacau. Gus Ajir Ubaidillah. Gus ya, banyak pertanyaannya tahun kemarin. Gimana? Kemarin kan tempat tentang Talak dulu. Nah sekarang ini ada yang tanya nih. Gimana? Kalau sudah talak 3 itu minta rujuk gimana Gus? Talak 3 tapi masih cinta. Salah siapa? Nalak ping telu. Astagfirullah. Jadi begini. Yang perlu diketahui, talak itu ada 2. Ada namanya talak roj'i, ada namanya talak bain. Roj'i sama bain. Oke. Apa itu talak roj'i? Talak roj'i itu adalah talak yang masih bisa dirujuk. Talak yang masih bisa dirujuk. Itu namanya talak roj'i. Contoh, na'udzubillah, let's say ada suami istri bertengkar. Nah, suami tidak sengaja menjatuhkan talak. Wis kowe tak pegat. Setelah cooling down sadar, astagfirullah, saya baru mengucapkan talak gitu. Maka ketika dia mengucapkan talak 1 atau 2 dan masih dalam iddah, jadi mengucapkan talak 1 atau talak 2 dan masih dalam iddah, ya secara sederhana belum melewati 3 kali sucian. 3 kali sucian. Jadi misal malam ini cekcok, besok udah damai nih. Maka bisa langsung dirujuk. Dengan cara apa? Cukup mengatakan, "Dek, kita balikanlah. Aku kembali padamu." Kita introspeksi diri. Ketika baru 1 atau 2, ketika jatuh 1 atau jatuh 2, yang kedua masih dalam masa iddah tadi, 3 kali sucian, ya let's say 3 bulan lah. Nah, maka dalam tempo itu mau balikan, silahkan. Cukup dengan rujuk, tidak perlu nikah baru, tidak perlu mahar baru, tidak perlu akad baru. Cuma 2 orang ini bisa gitu ya? Nah, cukup rujuk namanya. Tetapi kalau sudah expired itu berarti lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 kali sucian atau lebih dari 3 bulan gitu. Maka masa rujuk ini udah habis. Masuklah ke fase kedua, namanya talak bain. Bain. Jadi kalau rujuk ini, talak rujuk atau talak roj'i ya, talak 1 atau talak 2 dan masih dalam masa iddah. Kok ternyata kembali, maka cukup mengatakan, "Dek, kita balikan, aku kembali padamu." Selesai. Maka nggak perlu akad baru, nggak perlu mahar baru, nggak perlu saksi baru gitu. Selesai, kembali menjadi suami istri, tetapi dengan jatah talak yang ada. Kalau misal jatahnya kan 3 nih, kalau sudah jatuh 1 ya tinggal 2. Kalau udah jatuh 2 ya tinggal 1 gitu. Paham enggak? Paham. Oke. Nah, kalau sampai batas iddah ternyata tidak dirujuk, maka jatuhlah satu fase namanya bain. Talak bain. Di talak bain ini orang lain boleh masuk. Jadi kalau istri mau nikah lagi silahkan, karena idahnya udah habis. Oke ya. Simak. Ini penting. Ini penting ya. Penting buat kamu ya. Asli ini penting banget. Oke. Nah, kembali ke talak bain. Bain itu ada 2. Jadi talak ada 2. Ada roj'i atau yang rujuk. Tadi ada yang bain. Nah, bain ini talak yang kedua ada 2 macam.
ada namanya bain sughro, bain kecil, ada namanya bain kubro, bain besar. Apa bedanya? Bain sughro adalah ketika talak 1 atau talak 2 tidak dirujuk sampai selesai iddah. Oke. Maka statusnya saat itu bain sughro. Gimana? Mau nikah lagi dengan orang lain sudah halal, boleh, silahkan. Atau mau kembali dengan pasangan yang dulu, boleh, boleh. Tapi tidak cukup dengan rujuk. Harus nikah baru, harus saksi baru, harus wali datang lagi, seperti awal. Paham tidak ini? Paham. Paham ya? Ini namanya bain sughro. Namanya bain sughro, bain kecil. Ada namanya bain kubro. Ini yang parah ini. Gimana bain kubro ini, bain yang besar ini? Na'udzubillah, ketika suami istri atau suami menjatuhkan talak kepada istri dengan talak tilu sekalian. Nah, maka kalau sudah jatuh 3 ini penting. Karena kadang-kadang orang yang mungkin tidak ngaji ya, main jatuh talak aja gitu. Nah, kalau sudah jatuh 3 ini penting. Statusnya bain kubro. Statusnya apa? Bain kubro. Apa konsekuensinya? 1, suami istri kalau mau balik tidak boleh langsung. Ada 5 tahap yang harus dilewati. 5 tahap. Ingat ya? Apa Gus? Yang pertama, menghabiskan masa iddah dari suami pertama. Menghabiskan masa iddah dari suami pertama. Ini yang ini sucian tadi. Ya. Kalau udah selesai, ini yang pahit. Harus nikah dengan suami yang lain dulu. Nikah dengan orang lain dulu sebelum kembali dengan suami pertama. Nikah dulu dengan orang lain. Ini yang lebih pahit lagi, harus melakukan hubungan dengan orang lain itu. Dari suami itu. Orang yang suami yang lain berarti, suami yang orang ketiga lah ya. Iya. Setelah itu namanya muhalil ini. Orang ini namanya muhalil. Setelah itu dicerai oleh suami kedua. Oh yang tadi. Yang suami yang kedua ini. Setelah dicerai menghabiskan masa iddah dari suami kedua. Ini tahap kelima. Setelah tahap kelima dilewati semua ini, maka statusnya pemutihan. Kayak STNK. Artinya setelah 5 tahap ini dilewati, barulah istri boleh kembali pada suami yang awal dulu. Maaf Gus, ini penting ya bagi saya ya. Ini bisa direkayasa nggak Gus? Settingan. Ya silakan. Tapi kan nggak boleh main-main. Iya. Nikahnya harus beneran. Itunya harus beneran. Kontrak ya. Iya. Kalau nyobain balik kayak kan harus seperti ini gitu. Tidak boleh ada persyaratan bahwa ini sementara, tidak boleh. Nggak boleh ya. Artinya suami kedua ini kalau memang mau menceraikan ya ceraikan. Ternyata nyaman. Nah, kebanjur. Iki nulung malah mendung ya. Ini penting banget penting banget ya kan. Pokoknya untuk bagian ini ya kan kalian harus share sebanyak-banyaknya ya guys ke grup WhatsApp Anda semua. Penting banget ini. Nah, maka hati-hati. Kata para ulama, mentalak 3 itu makruh dan itu syiddatul karahah, makruh sekali. Karena ada 5 konsekuensi itu. Iya. Bayangkan deh, istri gitu ya, kemudian harus mau ndak mau melalui. Ini kan ndak banget ya, na'udzubillah. Ya maka kembali saya sarankan ya, saya sarankan seheboh apapun pernikahan kita dengan pasangan kita, hati-hati deh, jangan sembarang ngomong talak gitu. Karena konsekuensinya besar sekali. Itu berlaku buat suami Gus ya? Berlaku buat suami. Kalau istri yang mengatakan tidak jatuh. Kalau istri yang mengatakan tidak jatuh walaupun 1000 kali. Kenapa? Bukan berarti ini kooptasi laki-laki atau perempuan, bukan. Paham. Karena ini logis. Yang wajib bayar nafkah laki-laki, yang wajib bayar mahar laki-laki. Maka yang punya hak cerai laki-laki. Begitu. Hak untuk menceraikan ya. Nah, meskipun at-tolak itu abghadul halal ilallah. Perkara halal yang paling enggak dicintai oleh Allah itu talak. Ya, karena tidak hanya enggak baik untuk suami istri, ini dimensinya nanti anak-anak juga kena dampaknya, kan?
Maka naudzubillah lah, jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Betul. Nah Gus, ini saya sering ngomong ya ke istri saya udah lebih dari 3 kali. Pahil banget. Kalau sudah terlanjur, ya dengan berat hati Anda harus melewati hal tadi 5 ini. Berat, ya berat, tapi itu adalah konsekuensi. Kalau nggak dilakukan, naudzubillah, bisa dizina nanti. Haram itu ya. Iya. Berat ya. terus. Asli episode ini berat, tapi juga penting sekali buat teman-teman semua yang sudah berkeluarga, apalagi buat suami, ya kan. Jangan bermain-main dengan yang namanya talak. Jangan deh, asli. Saya pengen nangis asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.